pengen jadi wartawan juga kayaknya repot banget kan, sulit banget, sudah mencoba. Padahal jurusannya jurnalistik. Ya jurnalistik. Gue soal berkaca dari magang tuh cuma magang sebulan beritanya cuma 7 doang Kak, lu bayangin kan. Magang Saya satu lebih bulan. sedikit dari itu. Magang nggak nyampe 7. Itu juga 7 tuh Ardi dan jadi bareng beritanya. Paling kendala yang dialamin kayak kalau customer bukan komplain sih, nanya-nanya soal kesehatan ya, maksudnya kan itu kan emang klinik kehamilan ya, nanya-nanya gimana kalau misalnya saya nggak bisa periksa di hari ini ya, mungkin kayak gitu kayak kendalanya masih kayak gue nggak bisa jawab. Tapi emang sebenarnya pengen bisa belajar kayak gitu, cuman dipikir-pikir ya emang buat pengetahuan bagus, cuman kalau gue pelajarin buat apa gitu, kayak bukan buat apa sih, kayak enggak lah, kayaknya biar itu urusan bidan aja sebagai penjawab gitu, jadi nggak di gue, paling kendala kayak gitu doang sih. Hai, balik lagi di TV Rusak Podcast. Yeay. Masih sama kita bertiga nih guys. Kita mau bahas tentang profesi. Profesi. Nah, nih profesinya tuh bukan profesi yang kita jalanin aja nih. Bisa juga profesi yang kita pengen, kita cita-citain, profesi bapak kita. Pokoknya profesi apapun tentang profesi. Kita mulai profesi. Dari kamu sendiri lah. Ya, profesi gua. Gua mau ngomong profesi gua aja kali ya. Sebagai editor. Profesi gua dan profesi cita-cita gua dulu ya. Sekarang Cita-cita dulu. Waktu itu gua cita-citanya menjadi arsitek. sama. Tapi gua nggak bisa matematika. Gua kira arsitek harus bisa gambar doang. Harus bisa Udah matematika. ngitung dia. Dihitung itu bangunan cuy. Nah itu, jadi kenapa gue nggak jadi arsitek, karena gue nggak bisa matematika dan karena kuliahnya mahal. Itu ya. Tapi gue sebenarnya juga nggak suka gambar. Jadi apa yang disukain? Jadi arsitek itu apa? Enak aja gitu kayak. Apa keren aja gitu ya? Menciptakan Rumah ya, rumah. bikin rumah. Iya ya. Harusnya sih interior desain aja ya padahal mah ya. Bisa dari Iya itu cita-cita desain gue. komunikasi visual. Jadi arsitek. Tapi gue profesi sekarang jadi apa ya sebutnya, content creator, graphic designer, content creator aja kali ya. Iya. Gue gak tahu sih profesi gue apa. Gue kerjanya tuh merangkap gitu. Banyak. Awalnya tuh graphic designer, Cuma nambah jadi content creator juga, itu profesi gue. Jadi tuh ada cerita nih di balik graphic designer. Jadi sebelumnya tuh gue kuliah maunya ngambil desain komunikasi visual. DKV. Iya, terus gue tes mandiri di Jogja kan, di ISI Jogja. Oh isi. Terus gitu, nah tes itu kan gambar, sedangkan gue nggak bisa gambar. Abstrak. Hah? Gambar abstrak. Disuruh Gambar gambar gunung 2 aja sesuatu. gitu kan. Nah, gambar sesuatu ada objek. Oh. Jadi dia ngasih objek, terus kita suruh gambar. Nah itu kan gue nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Gue tuh bisanya tuh DKV, tapi bisanya langsung digital, nggak bisa manual gambar, nggak bisa itu, gue nggak bisa. Akhirnya gue nggak lolos di DKV. Terus tahun berikutnya gue memberanikan lagi untuk tes lagi di desain produk. Nah itu kan ternyata gambar juga, gambar Iya, kotak pensil. Packaging gitu Iya, ya. packaging. Terus gue gak bisa juga, jadi kira gue gak lolos. Tapi akhirnya gue juga terjun di pekerjaan gue yang sebagai desain grafis, tapi nggak dengan ilmu DKV gitu, nggak kayak Autodidak. gambar gitu ya. Gue autodidak dari SMK karena multimedia kali ya. Oh, di SMK-nya multimedia. Iya, SMK-nya Kuliahnya multimedia. komunikasi, terus balik lagi ke dunia kerja di pas SMK Iya, desainer. graphic designer. Oh, iya. Iya. Terus kalau yang apa tuh, selain arsitek biasanya kan kalau SD dari TK gitu kayak saya pengen jadi apa kamu? Bisa jadi Saya pengen jadi apa kamu? Jadi nanya ke diri sendiri atau ke orang lain nih. Kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi apa kamu? Oke.
Itu apa ya? Itu satu doang sih cita-cita lo. Masa profesi yang lo inginin pasti banyak kan? Pengen yang dipengen. Arsitek. Kayaknya seru nih ngeliat profesi ini apa? Kalau pokoknya kalau waktu kecil tuh gue pengen jadi arsitek. Itu tuh cuma salah satunya arsitek gitu. Tapi pas gue kuliah gue kan kuliah komunikasi. Terus gue mikir kayaknya seru nih jadi kru TV gitu kan. Tadi lu udah cerita katanya pengen jadi ini pembawa acara di radio. Oh, jadi pengen jadi voice over. Aduh, jadi belum belum. sampai ke situ ya. Oh, pas panjang oke kita Masih dengerin. panjang dengerin. Dengerin. Gue tuh pengen banget jadi tim kreatif TV gitu kan. Kayak seru banget gitu kerjanya, kemana-mana, ketemu banyak orang, ketemu artis gitu. Kayak seru. Tapi akhirnya gue nyoba ngelamar di stasiun TV kan gak keterima. Ya udah gue mau ngubur impian gue itu dengan umur gue yang sekarang. Terus sekarang kan gue juga di kantor tuh suka bikin dubbing gitu kan. Gue suka bikin dubbing video produk yang gue eksekusi sendiri gitu. Terus gue sekarang jadi kepikiran nih buat jadi dubber. Tapi gue juga pengen juga nih jadi penyiar radio. Banyak Jadi, banget. Awalnya jadi penyiar radio dulu. Ini kan banyak orang yang tahu nih Suara. iya suaranya bagus gitu kan. Baru deh gue kayak menawarkan diri, ada nggak yang butuh dubber gitu. Tawarin lah. Dubber kartun-kartun Ini gitu. nih di bio Instagram kan udah 2000 followers. Dubber. Iya kayak Jasa gua dubber, pasang gitu lah, iya. Ya dubber Jasa kartun. dubber. Mau dubber kayak gimana, Kak? Kayak kartun kali gitu ya. Ada. Iya, tapi jangan kalau kartu kan suaranya harus di gitu kan. Enggak yang dubber biasa aja kayak misalkan video promosi kampus itu kan ada kayak Universitas Islam Yusuf ya gitu-gitu kan. Kayak gitu. Oh, kan. kayak video-video komentar kan biasanya ada Iya, dubber-dubbernya. video dokumenter, kayak video produk. Narasi berita. Narasi berita juga pengen banget. Tapi kalau jadi pembawa berita belum pengen. Oh, jadi maunya yang dubber aja. Iya, yang nggak kelihatan muka guanya gitu. Iya. Pengennya di Bali. Untuk PH tidak Iya, tolong hubungi gue nanti gue bakal ngasih di bio Suara nanti. Ya, masih murah kok, masih murah. Masih murah. Itu kan profesi gue dan profesi yang gue pengenin nih. Kalau dari Ardi gimana ini, Di? Kalau profesi yang dipengenin tuh sebenarnya pengen jadi dokter, Kak. Iya, terus dulu kan kuliahnya tuh pengen benar jadi dokter, cuman pas dihitung itu mahal juga jadi dokter ya. Kayak semesternya aja baru masuk aja kalau nggak salah itu nanya-nanya hampir 75 jutaan deh kalau nggak salah ya. Kayak, aduh anjir ini masuknya aja mahal banget apalagi nanti setelah. Dokternya dokter umum. Oh itu belum kepikiran dokter apa sih? Dokter aja. Gue pengen jadi dokter aja kayak gitu sih. Ternyata nggak jadi dokter jadinya ada komunikasi. Ya udah jalanin aja. Belum punya cita-cita apa-apa di situ, cuman kayak udah gue jalanin aja lulus kuliah, oke. Pengen jadi wartawan juga kayaknya repot banget kan, sulit banget, sudah mencoba. Padahal jurusannya jurnalistik. Ya jurnalistik. Gue soalnya berkaca dari magang tuh cuma magang sebulan beritanya cuma 7 doang Kak, lu bayangin kan. Magang Saya lebih sedikit dari itu. Magang nggak nyampe 7. Itu juga 7 tuh Ardi dan jadi bareng beritanya. Aneh kan ya gitu. Terus setelah lulus lihat di media sosial gitu ya, ngeliat kayaknya kerja di perusahaan ini enak nih. Ya pas itu coba ngapli lamaran ke perusahaan itu kayak JNE gitu-gitu dan lain-lain. Boleh nggak sih sebut perusahaan, boleh ya? Boleh. Iya, pas itu butuh lama prosesnya tiba-tiba diterima gak di situ. Oke di situ udah nggak gimana gitu kerjaannya, cabut dari situ. Coba lagi lah di itu, kayaknya di rumah sakit lebih seru nih. Setelah rumah sakit nggak dapetnya sekarang klinik kayak gitu sih sekarang. Jadi kayak masih berhubungan dokter. Masih berhubungan ya antara profesi. Ya sekarang profesi gue yang sekarang tuh kayak ya komplain customer, terus juga dari dokternya butuh apa-apa atau prasarana gue juga yang menuhi gitu. Kayak lebih ke prasarana yang di klinik sih kayak gitu. Tapi kan ya kan cita-cita lu kan di bidang kesehatan. Kenapa lu nggak ngambil kuliah kesehatan? Kan dibilang tadi kan kesehatan itu mahal. Maksudnya kan kesehatan nggak harus dokter, bisa farmasi. Kan dulu kan tahu kesehatan cuman kayak ya udah gue pengen jadi dokter aja, nggak mau jadi perawatnya, nggak mau jadi apa bidangnya gitu. Pengennya jadi dokter gitu. Ya kayak gitu sih. Tapi sekarang pengen cita-citanya di apa ya? Profesi itu yang pengen dicita-cita sekarang kayaknya belum ada deh. Lebih kayak ya udah nanti. Iya, diambil tahu.
Belum aja kayak jalanin dulu aja, paling nanti lah. Makanya nggak terlalu banyak harapan di 2023 soal profesi sih, kayak ya udah nanti dulu aja. Nanti kalau misalkan itu udah punya target, ya udah dari sekarang aja prosesnya kayak gimana kita harus capai kayak gitu. Jadi gue nggak punya target hari ini. Kayak gitu sih. Kalau lu gimana? Kit, gimana? Kalau saya dulu cita-citanya masih kecil sama jadi arsitek, pengen bikin rumah. Tapi kayaknya gambar, sebenarnya gue sering gambar, tapi tidak bagus ya. Jadi nggak lama-lama ngegambar jadi nggak terlalu jago, jadi mengurungkan niat gitu. Jadi nggak jadi arsitek. Terus yang diinginkan kayaknya kerja di industri kreatif sih. Karena itu tidak, walaupun ya sama aja sih di deadline juga, tapi kan setidaknya itu hal yang saya suka lah gitu. Jadi industri kreatif sih kayaknya pengen di TV, tapi belum nyoba juga ya. Belum nyoba kemana-mana. Sekarang lagi belajar lagi di salah satu stasiun radio. Sama-sama industri kreatif juga kan? Iya, seru juga. Sama-sama media ya? Sama-sama media, di media. Profesinya sebagai apa tuh? Public relation. Waduh, PR Iya, PR. PR-nya radio tuh ngapain gitu? PR-nya radio tuh bikin ini, nyari sponsorship, terus nyari media partner, terus bikin event gitu. Seru ya. Pasti seru banget itu. Seru karena dulu juga di kuliah kan suka bikin event. Iya, suka bikin event juga. Cuma bedanya eventnya nggak. Bedanya kalau di yang sekarang nih sedikit, gua cuma berdua. Gua berdua doang. Bikin event cuma berdua, gimana caranya coba? Tapi kalau udah biasa mah udah enak sih. Maksudnya ada paham udah enak gitu kan. Iya sih, tahu sih. Maksudnya ya sengaja tahu lah basic-basicnya nih harus ngapain gitu. Tapi ya brainstormingnya aja kurang kalau cuma berdua. Dan nanti lu jadi perekap juga gitu nggak sih? Kayak gitu kan? Iya, jadi gue yang nyari alat, gue yang nyari konsep, gue yang nyari brand, gue yang nyari siapa yang harus diundang, gue harus nyari alat-alat juga, semuanya masih kita berdua. Tapi nih ya, ngomong-ngomong profesi yang sekarang dijalanin, ada nggak sih, kan lu baru banget nih, kendala udah ngejalanin PR gitu selama beberapa minggu ini gitu. Kendalanya kalau menurut di gua gimana ya, masih satu kurangnya pengalaman karena gua nggak terlalu ini banget di PR kan. Jadi terus sama yang tadi kekurangan orang buat brainstorming, sama gue masih belum terlalu banyak relasi sih gitu. Jadi kalau buat misalnya kita lagi butuh barang apa nih, gue masih belum tahu. Jadi harus nyari dulu gue gitu, terus harus ngobrol dulu sama orang yang baru gitu. Gue introvert sebenarnya. Pemalu gue sebenarnya. Tapi nggak terlihat. Pemalu kalau bisa stand up comedy. Nah kalau Ardi gimana Didi? Lu kan udah ngejalanin di klinik gitu ya? Di klinik udah beberapa bulan. Apa nih kendala yang lu alamin gitu selama beberapa bulan ini? Paling kendala yang dialamin kayak kalau customer bukan komplain sih, nanya-nanya soal kesehatan ya. Maksudnya kan itu kan emang klinik kehamilan ya, nanya-nanya gimana kalau misalnya saya nggak bisa periksa di hari ini. Ya, mungkin kayak gitu, kayak kendalanya masih kayak gue nggak bisa jawab. Tapi emang sebenarnya pengen bisa belajar kayak gitu, cuman dipikir-pikir ya emang buat pengetahuan bagus, cuman kalau gue pelajarin buat apa gitu, kayak bukan buat apa sih, kayak enggak lah, kayaknya biar itu urusan bidan aja sebagai penjawab gitu. Jadi nggak di gue, paling kendala kayak gitu doang sih. Jadi gue masih lempar ke bidan kalau soal kayak yang pokoknya kesehatan lah, soal kesehatan, karena emang bukan profesi gue sebagai kesehatan ya. Jadi gue lempar aja ke bidan, tanya ke bidan aja Bu kalau kayak gitu sih. Kalau gue sendiri sih kendalanya ya selama 3 tahun menjadi graphic designer dan content creator, paling kayak revisian kali ya. Kayak orang ngedesain tuh kan seleranya beda ya. Misalkan gue ngedesain ini menurut gue udah bagus, tapi kan buat bos gue belum gitu. Kayak selera orang tuh beda-beda gitu, beda banget. Jadi kayak sering revisian, kayak konten juga sama, sering revisian.
lebih banyak tidur sih, walaupun kayak jam terbangnya udah banyak, udah panjang, Tetap aja ya. tetap aja gitu. Keefisien tuh Masih tetap ada. gitu. Terus Karena emang, sebenarnya kayak nuntut kayak orang-orang ikutin selera orang-orang tuh sulit banget gitu. Heeh. Kadang-kadang kita udah pikirin, gue juga pernah kayak, karena kan multimedia juga kan kak, sudah profesinya. Terus juga pernah kayak desain orang itu menurut gue udah oke, cuman tiba-tiba kalau di komplain gitu ya. Apalagi kan kalau lu kan sifatnya benefit ya, lu kerja ya lu dapat uang. Cuman kalau sifatnya minta tolong itu tuh kayak, ya ini menurut gue udah bagus. Kalau kata dia enggak gitu, udah gue bilang malas aja gitu kayaknya, membosankan kayak gitu. Buka laptop lagi lah, harus diedit lagi. Tapi nih, kalau misalnya kalau kata-kata orang ya, gue pernah dengar dari temen gue, lu jangan kerja sesuai apa yang lu suka gitu, malah itu bakal jadi, misalnya lu kerja itu enak gitu, kalau misalnya hobi gitu, misalnya hobi gue ngedit, jadi kerjaan gue pengen jadi editor gitu, katanya itu bakal mematikan hobi gitu, malah jadi bosen gue lama-lama ngedit mulu, malah jadi gitu. Kalau kalian ngerasain gitu nggak? Jadi kalian nih pengen nih, kayaknya gue hobinya ini tadi ngedesain, terus kerjanya kayaknya seru nih kerja di desain, pas dikerjain desain lama-lama membosankan ya gitu. Bener banget sih. Iya sih. Gue juga ngerasa gitu sih, kayak bosen gitu ya ngejalanin pekerjaan sesuai hobi itu. Menurut gue bosen nih, tapi kan banyak orang juga yang bilang kayak menyenangkan. Iya, gitu malah kan. jadi kayak nggak kerasa Iya, gitu. nggak kerasa kayak hobi gue tuh dibayar gitu. Tapi buat gue sendiri sih kayak bosen gitu, kayak gue hobinya ngedesain gitu, terus gue kerja desain, terus kayak setiap hari ngedesain. Gue tuh nggak punya apa ya, nggak punya keahlian lain gitu selain desain gitu. Kayak gimana gitu, kayak gue jadi sekarang lagi di tahap pengen banget keluar dari zona gue yang sekarang gitu. Urusannya kali PT apa tuh? Enggak, maksudnya kayak gue tuh pengen banget gitu Mencoba hal baru ya. mencoba hal baru, misalkan gue jadi customer service atau entah jadi, kalau akuntan kayaknya nggak mungkin ya. Kayak berhubungan gitu itu nggak, kayak ya pokoknya gitu-gitu aja. Kayak misalkan gue juga pengen jadi public relation Dan keluar dari gitu. zona yang sekarang ini ya. Pengen banget gitu, padahal harusnya kan enggak ya, udah 3 tahun tuh kayak harusnya udah tetap gitu. Gua Tapi kayak, kalau pasti kan kayak di masa-masa lu kan 3 tahun, kayak gue aja yang kayak 2 bulan 3 bulan aja kayaknya udah boring banget itu, kayak anjir gue lakuinnya kayak gini lagi. Terus kayak lu yang 3 tahun ngelakuin hal-hal profesi yang sama gitu, yang bikin lu nya kayak nahan buat gue tetap di sini dulu aja, nggak mau Uang. pindah. Lu butuh uang gitu. Always money. Money. Wah. Iya, bukan karena sebenarnya bener nggak sih kayak bosan sama hal yang terus lu lakuin, kayak cuma Setiap hari. setiap hari Iya, harus iya. dikomplain sama atasan, Iya, dan bosan. itu bikin bosan, pengen cari atasan baru lagi yang mungkin nggak komplain, nggak kayak gitu kayak gitu nggak sih kak? Cuman kayak pengen keluar tapi kayak aduh nanti dulu deh. Tapi kalau gue tipikal orang yang kayak udah nih, kalau udah nggak betah pikirin cabut udah, dan gue tahu kalau rezeki Tuhan itu banyak gitu. Tapi gue selama jadi kerja sebagai graphic designer atau konten kreator tuh gue kayak, misalkan nih gue pengen banget gitu keluar dari zona nyamannya gue gitu, terus gue nge-apply di bidang lain, tapi gue tuh kayak ngerasa Terima. Minder. pas interviewnya tuh kayak ngerasa enggak deh gitu, jadi kayak nggak bisa gitu selalu begitu. Karena emang udah ini kali kayak udah terlalu lama di situ kan. Iya juga sih. Maksudnya udah titik itu. Iya, sebosan-bosannya gue gitu. Tapi kan kayak orang bikin konten kan pasti seseru itu gitu. Pasti tiap hari beda gitu. Tapi ya tetap aja gitu. Tapi tetap yang tadi gue bilang tuh, pokoknya tentuin sampai batas mana tuh umur lu, baru nanti lu lihat tuh bener profesi lu tuh di situ gitu. Ya bener lagi. Iya bener kayak gitu kan. Kalau udah cocok kayak di sini ya udah, ngapain harus pergi ke tempat lain gitu. Iya sih benar ya. Ya cuman ya cobain nanti. Kalau misalkan gue nyoba di hal lain dan profesi lain kan gue harus dari atas dari bawah lagi kan gitu. Jadi Mau mulai lagi ya. dari awal lagi gitu. Suka nggak proses itu? Kalau misalnya pindah ke tempat lain tapi proses dari awal lain, suka nggak? Di awal dari bawah, suka nggak? Gue sih suka-suka aja ya. Gue tipe yang suka belajar aja gitu. Asik. Kayak misalkan gue pindah di satu perusahaan, misalkan gue jadi admin kayak nginput sesuatu apa gitu kan, itu jauh banget kan sama dunia gue yang sebelumnya yang desain yang bikin konten. Nggak apa-apa banget gitu. Malah kan gue
Gue tuh malah lagi pengen banget Tapi- cari tempat kerja yang dekat dari rumah gue. Tapi kan ini kayak kalau gue sekarang kayak gitu kan. Dulu kan gue pengen ngeliatnya orang kalau gue tuh kalau di kuliah tuh ngeliat orang-orang bawa tas terus ke stasiun Polres. Kan gue kalau kuliah lah stasiun Polres ya. Kayaknya seru banget gitu. Tapi gue pikir-pikir gue sekarang jadi Polres aja dari rumah cuma 10 menit, 15 menit nih. Capek banget gitu ya. Terus gue ngeliat mereka tuh gimana. Ya kalau di rel kereta tuh capeknya kayak apa Iya, tahu. parah banget tuh. Yang ada story kalau misalkan di Jalan Raya Rajak, Jalan Raya mana sih Kak, kalau lu tau mana di Bodanas tuh Iya, kayak iya, apa kayak gitu tahu. macam-macam ya. Gue pikir-pikir anjir capek banget tuh dia, rumahnya jauh banget. Gitu sih, kayak kalau mau pindah terus udah buat proses ke orang baru lagi kayaknya sulit nggak sih, kayak ketemu orang baru lagi dan tentu kita butuh proses kayak kenalan lagi gitu-gitu. Cuman kalau kita ada komunikasi sih menurut gua mudah banget nggak sih? Ya nggak sih, kayak paling seminggu. Gua kalau di kerjaan kemarin gue seminggu tiba-tiba udah banyak yang kenal kayak gini. Itu karena emang kita anak komunikasi udah jadi mudah Dan buat kita iya. bergabung ke kelompok lain gitu. Mudah berbaur lah ya. Udah berbaur Berbaur. kayak gitu. Cuman gitu males prosesnya. Iya, ada yang Males males, ada prosesnya, yang senang. mulai lagi harus memulai lagi prosesnya. Tapi kalau di sini terus bosan, tapi harus memulai lagi, gimana tuh kalau kayak gitu tuh? Gimana ya? Kalau nanya gue mah ya gue mah fine-fine aja gitu. Kayak mau mulai dari nol di usia gue sekarang juga ya nggak apa-apa gitu. Kalau gue butuh proses sih. Gue aja seminggu masih belum Bosan. terlalu berbaur gue. Masih sendiri. Nggak Kayak sendiri. sehari aja bisa. Ya, wow. Aku nggak bisa. Gue bisa, Stari bisa. Iya, Gue nggak bisa, gue. Terlalu friendly gitu Iya. lagi. Bisa, tapi nggak ke semuanya langsung. Paling yang deket-deket Iya. gitu. Paling kalau semuanya bisa butuh 3 hari 4 hari Waktu. waktunya. Cuman kalau balik lagi ke profesi ya, maksudnya bingung nih ya, nyampe nanti di 2023 ini terus targetnya apa gitu. Maksudnya kalau lu gimana, apa pengen di situ aja sebagai graphic designer, apa pengen tadi kejar profesi lain gitu. Kan kalau ya gimana, lu dulu deh. Pengen kali ya gue tetap jadi graphic design tapi jadi senior graphic design. Oh, ini ada seniornya. Head. Iya dong. Oh, di Head itu. graphic. Katanya dong. Oh, enggak, maksudnya di Kalau di perusahaan perusahaan ada. gue nggak ada. Ya udah bikin baru head. Jadi Head. Iya, head kan. graphic Bapak lu aja nih design kayak atasan kepala lu gitu. Buat staff. apa? Buat Staff. apa? Kayaknya Staff. beda perusahaan aja dah. staff graphic design. Jadi yang menentukan kualitas desain bagus itu. Oh iya. Gue harus desain ya, cuma ngeliat. Iya, jadi menilai ini kurang ini. Oh, ini. Berarti yang lu ambil di bawah sekarang lu malah menilai itu ya. Jadi satu lu apa sih ya? Iya. Keren Kalau sih. gimana Get profesi yang Kalau gue masih tetap sama? masih Karena banyak sih yang seminggu. pengen gue cobain Iya, masih di banyak banget. dunia ini. Tapi bener gak sih kalau kata maksudnya kalau misalnya kita ngomongin profesi ya, terus kita sering-sering ke orang-orang tuh, lu masih muda, masih banyak yang harus dicobain itu. Bener sih kayak gitu? Iyalah, harus Tapi banyak emang bener sih kayak gitu. Bener. Ya, maksudnya harus banyak pengalaman yang pengen diniin sampai yang tadi dibilang jangan lupa sampai batas waktu yang ditentukan gitu. Maksudnya ada kadarnya buat Iya. nyobain segala sesuatu. Tapi kalau gua bener kalau misalnya pindah satu ke satu lain tuh mikirnya tuh ya satu bulan nih gue pikirin, nanti kalau misalnya oke ya kirim surat langsung. Tapi nanti butuh prosesnya, emang kadang-kadang harus kayak lu harus ganti profesi lagi baru lu bisa keluar. Tapi kalau gua enggak bukan nggak mau ya, kayak udah nggak di sini, nggak pengen di sini, ya udah nanti aja gua harus rehat dulu, nanti baru nyari lagi kayak gitu aja. Nah, oke, itu dia tadi episode kali ini membahas tentang profesi. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya Tipir Sak Podcast. Dadah.